Perma UT Hongkong. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nicholas Renaldo SEMM, dosen Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mbak Melinda. Yang kami hormati Pembina Perma UT Hongkong, Kak Wahyu Nara, SH, dan Kak Siti Nur Aisyah, SH. Selamat malam Kak. Selamat malam. Dan Ketua Perma Kak Sri Rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan tim pengurus Perma dan juga teman-teman partisipan yang hadir pada malam hari ini, baik yang mengikuti acara ini melalui Zoom maupun fanpage Perma UT Hongkong. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dan belajar bersama secara online dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian saya mohon izin Bapak dan Ibu teman-teman partisipan diskusi dan edukasi pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri saya Melinda yang akan membantu jalannya acara dan diskusi pada malam hari ini. Teman-teman partisipan yang berbahagia, malam hari ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama terkait dengan peran kecerdasan emosional dan pembangunan karir dan prestasi akademik. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendalikan, mengelola, dan membangun emosi. Kecerdasan emosional berhubungan erat dengan kecerdasan dan kemampuan untuk menghindari ketakutan, depresi, dan stres. Kesuksesan akademik mahasiswa sangat tergantung pada perkembangan kecerdasan emosional mereka. Kecerdasan emosional memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja akademik siswa. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih baik dalam mengelola stres, memotivasi diri sendiri, beradaptasi dengan perubahan, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Teman-teman partisipan yang saya cintai, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan tema tersebut, mari kita sambut dan simak pemaparan materi pada malam hari ini. Kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo SCMM, kami persilahkan. Saya pakai dua device ya, izin supaya jaringan bagus. Soalnya kalau saya buka di sini kadang sering masalah. Boleh Bapak. Selamat malam kepada para hadirin yang telah hadir pada Zoom pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Melinda, kepada Mbak Erna juga yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara dengan topik peran kecerdasan emosional dalam membangun karir dan prestasi akademik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nicholas Renaldo. Kerjaan saat ini dosen di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Dan saya juga konsultan pajak dan auditor. Untuk pendidikan, saya sarjana akuntansi tahun 2017, magister manajemen tahun 2019, doktor ilmu ekonomi tahun 2024, dan sekarang sedang kuliah sarjana sistem informasi di Universitas Terbuka Pekanbaru. Jadi malam ini ya kita sama-sama ya, sama-sama UT kita ini semua ya. Sekarang saya di semester 6 posisinya. Saya mengambil paket yang SIPAS. Oke, kita mulai ya. Jadi kecerdasan emosional itu sangat penting. Mengapa penting di zaman sekarang ini? Di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan,
kecerdasan emosional atau EQ menjadi penting dibanding sebelumnya. Kita hidup di zaman di mana kemampuan teknis atau hard skill dan nilai akademik itu saja tidak cukup. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain, merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan emosional atau yang selanjutnya kita sebut EQ, ini membantu kita dalam beradaptasi dengan perubahan cepat di dunia kerja. Kemudian menjalin hubungan yang sehat di lingkungan akademik maupun profesional. Dan ketiga, mengelola stres, konflik, dan tekanan yang semakin kompleks. Realita yang terjadi di saat ini, banyak orang pintar yang gagal karena kurangnya EQ. Nah, kita bisa melihat di sini ya, ada sebuah fenomena yang bisa kita telusuri. Seringkali kita menemui orang-orang yang sangat cerdas secara intelektual, bawah 23. lulusan terbaik, IPK tinggi, Setengah ya? Nah ya, kira-kira 23,5. mempertahankan pekerjaan, sulit bekerja dalam tim, atau mudah konflik dengan orang lain. Ini bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka tidak mampu mengendalikan emosi saat stres. Tidak bisa menerima kritik dengan terbuka, sulit berempati atau bekerja sama dengan orang lain, dan kurang fleksibel saat menghadapi tantangan interpersonal. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu kecerdasan emosional atau EQ. EQ itu sering disingkat, dan itu merupakan singkatan dari emotional quotient. Ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain secara efektif. Jadi, muncul pertanyaan ya, apa bedanya IQ dan EQ? Nah, di sini IQ itu intelektual, kalau EQ itu ke emosionalnya. Kita lihat satu persatu, mulai dari fokusnya. IQ itu pada kemampuan kognitif, berupa logika, analisis, dan pemecahan masalah. Misalnya, kita diberikan soal yang bersifat matematis, dan kita bisa menjawab, berarti IQ kita tinggi. Sering ya, kalau kita sekolah sering dikatakan IQ-nya tinggi, IQ-nya di tingkat menengah, atau bagaimana. Kalau EQ, itu fokusnya pada pengelolaan emosi, empati, dan hubungan sosial. Kalau dari aspek pengaruh, IQ itu akan berdampak pada nilai akademik dan kemampuan berpikir. EQ akan berpengaruh pada kepemimpinan, kerja tim, komunikasi, dan manajemen konflik. Untuk ukuran keberhasilan di IQ berupa cerdas secara teknis, kalau di EQ itu sukses secara sosial dan emosional. Ada 5 pilar kecerdasan emosional. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Oh ya, ini menurut Daniel Goleman, pengelompokannya ya. Di self-awareness atau kesadaran diri, kita mengenali emosi yang dirasakan saat ini dan menyadari pengaruh emosi terhadap pikiran dan perilaku kita. Yang kedua adalah self-regulation. Ini kita mampu mengontrol emosi negatif seperti kemarahan dan frustasi. Dan kita tetap tenang dan fleksibel dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, motivasi diri. Semangat untuk mencapai tujuan pribadi tanpa hanya bergantung pada imbalan eksternal, dan kita tahan banting atau resilience serta optimis. Yang keempat adalah empati, itu mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Pondasi penting dalam membangun hubungan interpersonal. Dan yang kelima, social skills atau kemampuan sosial untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Kemudian kita masuk ke peran EQ dalam dunia pendidikan atau akademik. Yang pertama itu untuk mengelola stres akademik.
EQ membantu mahasiswa dalam mengatur emosi saat menghadapi tugas yang menumpuk, tekanan ujian, dan kekecewaan atas nilai yang tidak memuaskan. Dengan EQ tinggi, mahasiswa tidak mudah panik, bisa berpikir jernih dan cepat bangkit. Kemudian, bisa meningkatkan kerja tim dan hubungan sosial. Mahasiswa dengan EQ yang tinggi, biasanya ya, lebih mudah bekerja dalam kelompok untuk koordinasi, kompromi, dan empati. Kemudian membangun hubungan yang positif dengan dosen, staf akademik, dan teman sekelas. Maka relasi yang baik itu sama dengan lingkungan belajar yang sehat dan suportif. Yang ketiga, mendorong disiplin dan motivasi diri. EQ berperan dalam menjaga semangat belajar jangka panjang, menunda kepuasan atau delay gratification demi hasil yang terbaik, meningkatkan kemampuan bertahan dalam tekanan dan situasi sulit, sehingga menyebabkan mahasiswa jadi lebih konsisten, fokus, dan adaptif. Ya, semoga dengan adanya pembahasan hari ini, rekan-rekan semua bisa semakin semangat ya untuk kuliah ya. Kemudian peran EQ dalam dunia kerja atau karir. Nah, kita yang mahasiswa UT ini kan memang posisinya kuliah sambil bekerja ya, atau bekerja sambil kuliah. Maka EQ-nya harus balance antara di pendidikan dengan di karir. Kita lihat dulu, yang pertama meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. EQ membantu menyampaikan ide dengan jelas dan sopan, memahami perasaan rekan kerja saat bekerja dalam tim. Itu akan mengurangi konflik dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, lebih mudah beradaptasi dan siap jadi pemimpin. Karyawan dengan EQ tinggi cepat beradaptasi terhadap perubahan. Mereka mampu memimpin tanpa arogan, bisa mendengarkan dan memberi motivasi. Disukai atasan dan rekan kerja, dan dipercaya untuk memegang tanggung jawab. Yang ketiga, prioritas perusahaan antara EQ atau IPK. HRD di masa kini lebih memprioritaskan EQ daripada IPK yang tinggi. Mereka mencari orang yang tahan tekanan, bisa kerja tim, dan tidak mudah konflik. Contoh nyatanya, kalau kita di kantor, yang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa bekerja sama dan mengelola emosi. Maka EQ itu adalah kunci keberhasilan karir jangka panjang. Bukan hanya sekedar seberapa tinggi gelar atau nilai akademik kita. Ini contoh. Ini sebagian besar tahu ya, ini adalah Presiden Amerika Serikat, Mr. Barack Obama. Dia dikenal bukan hanya karena kepintaran, tetapi juga karena kemampuannya mengelola emosi dan membangun hubungan yang positif. Dalam menghadapi tekanan politik, beliau tetap tenang, mampu mendengarkan, dan menghormati pandangan lawan politik. Gaya komunikasinya juga tenang dan empatik, membuatnya disukai banyak orang dan dipercaya sebagai pemimpin. Kemudian, ini kan contoh yang berhasil ya. Kemudian kalau kita gagal dalam EQ, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi konflik di tempat kerja kita. Contohnya, seorang manajer proyek di perusahaan teknologi dipecat, meskipun sangat cerdas dalam teknologi dan punya pengalaman yang bagus di bidang teknologi. Alasannya, tidak bisa mengendalikan emosi saat bekerja dalam tim, sering marah, tidak mau mendengar pendapat, dan memaksakan kehendak dirinya. Akibatnya, tim merasa tertekan, produktivitas menurun, dan akhirnya perusahaan mengambil tindakan untuk memberhentikan si manajer proyek itu. Padahal kalau dari segi IQ, boleh dikatakan tinggi IQ-nya, tapi EQ-nya rendah. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan EQ kita. Yang pertama, latihan self-awareness atau kesadaran diri. Luangkan waktu 5-10 menit untuk refleksi. Refleksinya rutin secara harian. Coba lakukan journaling. Kita tulis perasaan, penyebab, dan respon kita. Ini membantu mengenali pola emosi dan pemicu stres kita. Yang kedua itu melatih empati.
Dengarkan orang lain secara aktif tanpa menghakimi atau langsung memberi solusi. Coba memahami sudut pandang dan perasaan mereka, itu bisa meningkatkan kualitas hubungan dan kepercayaan. Yang ketiga, teknik mengelola emosi. Sifat emosi yang tinggi itu terkadang bisa membuat kita dalam masalah. Jadi saya sarankan, coba tarik nafas dalam-dalam, beri jeda, baru kita merespon. Hal ini juga saya lakukan pada saat saya waktu itu kuliah, doktor ya, itu saya sidang terbuka, itu disaksikan oleh puluhan orang, baik itu dosen maupun mahasiswa. Ketika diberikan pertanyaan, saya tidak langsung menjawab, saya diam dulu. Saya tarik nafas, sembari berpikir, baru saya menjawab pertanyaan. Kalau saya pancing untuk jawab dengan cepat, takutnya saya bisa salah ngomong. Itu nanti bisa jadi permasalahan ya. Nah, itu juga termasuk manajemen emosi kita. Dan yang keempat itu membangun keterampilan sosial. Latih komunikasi yang asertif, itu sampaikan pendapat dengan sopan tetapi tegas. Kita aktif dalam kegiatan kelompok atau organisasi untuk belajar kerja tim. Aktif ini bisa membentuk relasi yang sehat dan saling menghargai. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Mengapa EQ itu penting ya? Karena EQ itu membentuk pribadi yang tangguh. Tidak mudah goyah saat menghadapi tekanan. Mendukung kesuksesan akademik, kita jadi lebih disiplin, fokus, dan mampu membangun hubungan baik dengan dosen dan teman, dan menjadi kunci dalam kesuksesan karir profesional. Mudah beradaptasi, bisa kerja tim, dan dipercaya sebagai pemimpin. Ini ada pesan motivasi untuk mahasiswa dan profesional muda. Emosi bukan untuk ditekan, tapi untuk dikelola. Siapa yang bisa mengendalikan emosi, dialah pemimpin yang sebenarnya. Kita latih EQ kita setiap hari, bukan hanya untuk menjadi lebih baik, tapi juga untuk membuat lingkungan sekitar menjadi lebih sehat dan produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materi hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Melinda, selaku moderator. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat jelas ya Pak. Mari kita lanjut teman-teman ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan? Oh, kayaknya sudah ada yang ingin bertanya nih kepada Kak Erna, boleh? Silahkan Kak Erna. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Malam Kak. Izin bertanya, ini mungkin ada tips apa ya untuk biar kita bisa memberi semangat dan apa untuk biar anggota kita di organisasi itu bisa semangat gitu dalam organisasi gitu. Mungkin ada tips-tips yang bisa kita apa berikan untuk teman-teman agar selalu aktif untuk hal-hal yang sedemikian. Karena setiap individu mempunyai apa ya, mempunyai mungkin ada
seperti kesibukan masing-masing, kadang ada yang agak malas juga, gitu. Iya. Mungkin ada pencerahan, Bapak. Terima kasih, gitu aja. Melinda, ini langsung dijawab aja ya. Boleh, silakan Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Erna. Untuk buat teman di organisasi lebih aktif dan semangat kerja, kita fokus pada motivasi, penghargaan, dan kolaborasi. Kita sebagai teman ya, ataupun sebagai pimpinan, memberikan dorongan positif. Tunjukkan rasa percaya pada kemampuan mereka, dan buat mereka merasa didengar dan dihargai. Kita sebisa mungkin menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung, serta rayakan pencapaian bersama untuk memperkuat ikatan dan semangat tim. Caranya gini, kita bisa tunjukkan penghargaan atas kontribusi mereka, walaupun kontribusinya masih kecil, tapi tidak apa-apa, tetap kita berikan penghargaan. Kita berikan pujian dan ucapan terima kasih atas pekerjaan yang baik, dan kenali dan hargai setiap kontribusi yang diberikan. Kalau kita mau menciptakan lingkungan kerja yang mendukung teman-teman kita, harus buat suasana yang menyenangkan dan positif. Dengarkan keluh kesah mereka dan berikan dukungan. Dan dorong komunikasi yang terbuka dan sering aktif juga kepada mereka. Kemudian, kita bisa juga memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada teman-teman. Dengan adanya otonomi itu kan biasanya mereka jadi merasa ada tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita kasih kesempatan untuk mengambil inisiatif. Sebelumnya kita berikan pelatihan atau kita berikan mereka sedikit challenge untuk mengembangkan potensi mereka. Karena kita pribadi manusia ini harus diberikan sedikit challenge baru kita bisa berkembang. Kalau kita di zona nyaman kadang sulit untuk berkembang ya. Kemudian untuk membangun hubungan yang kuat, kita bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Kita bantu mereka ketika mereka membutuhkan, dan bantu mereka untuk memecahkan masalah dan mencari solusi bersama. Kalau misalnya ada suatu case dan case itu sudah selesai dikerjakan, kita rayakan pencapaiannya bersama. Kecil-kecilan saja tidak masalah. Ciptakan acara atau kegiatan untuk memperkuat ikatan. Dan kita bisa juga memberikan contoh yang positif kepada teman-teman, supaya mereka lebih produktif. Bagaimana cara kerja yang efektif, efisien, optimal. Kemudian saling menghargai dan mendukung, kita bangun rasa saling percaya, saling pengertian, dan keterbukaan satu sama lain. Kita hormati pendapat mereka, dan hormati juga kontribusi setiap anggota. Dan terakhir, kita harus menjaga keseimbangan antara kita dengan mereka juga, pastikan tugasnya dibagi secara merata. Kalau yang dikasih porsi kerjanya sedikit, kadang orang malas, jadi nggak semangat untuk bekerja. Tapi kalau kita bagi secara rata, biasanya orang akan jadi lebih semangat. Jadi istilahnya tidak ada yang lebih dekat, tidak ada yang lebih disayang ya, sama rata semuanya. Ini juga bisa mendorong anggota untuk mengatur waktu dan prioritas dengan baik. Jadi semoga dengan yang saran-saran yang barusan disebutkan, lingkungan kerjanya bisa jadi lebih positif, produktif, dan bisa motivasi rekan-rekan di organisasi kita. Mungkin itu, Mbak Erna. Baik, terima kasih, Bapak. Ada satu lagi, Bapak. Jika diperkenankan, ini jika gimana cara menanggulangi ketika setiap individu kan mempunyai pola pikir yang berbeda. Mungkin mempunyai tujuan yang sama tapi cara yang berbeda. Di situ terkadang adanya kontroversi yang bikin antara satu dengan satunya anggota itu jadi adanya kerenggangan. Justru malah sesuatu agenda itu tidak jalan tapi malah terjadi perseteruan. Mungkin ada ini Bapak pencerahan lagi. Terima kasih. Memang ya, sama-sama manusia, sama-sama dari Indonesia misalnya nih, tapi pola pikir pasti beda-beda setiap orang. Ya, itu memang sudah wajar, dan kita dalam organisasi juga memang sudah harus
bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan itu. Kita fokus pada kemampuan mereka. Lihat, orang ini kerjanya seperti apa. Apakah orang ini cocoknya kerja tim, atau orang ini cocoknya kerja sendiri. Orang yang cocok kerja sendiri dan memang pekerjaannya itu harus dia sendiri, jangan dibuat jadi kerja tim. Nanti bisa kacau. Dan orang yang suka kerja tim, jangan dikasih kerja sendiri. Hasilnya juga nanti kurang optimal. Dan yang orang kerja tim ini, harus memang orang-orang yang komunikasinya baik. Karena nanti bisa timbul kontroversi dan perseteruan. Kita fokus pada komunikasi yang aktif, empati, dan pencarian titik temu. Kita prioritaskan pemahaman perspektif lain, hindari personalisasi konflik, kemudian mediasi apabila memang diperlukan. Komunikasi ini kita mendengarkan dengan seksama, teman-teman ini maunya apa. Kita terima dulu, kita tampung, lalu kita ambil kesimpulan mereka maunya apa, nanti kita berikan solusi yang terbaik atas dari permintaan mereka. Kita juga harus menunjukkan empati kepada mereka. Usahakan untuk memahami perasaan dan perspektif mereka, meskipun kita juga tidak setuju. Tapi ya, berempatilah dulu. Ini bisa mengurangi perpecahan. Kita tidak mau ada konflik berkepanjangan ya. Dan komunikasinya harus jelas. Ungkapkan pendapat dengan jelas dan lugas tanpa menyerang pribadi. Jangan pakai bahasa yang menyinggung atau bahasa yang memperburuk situasi. Kita fokus pada masalah, jangan pada pribadinya. Hindari personal attack, kemudian identifikasi akar permasalahannya. Barulah kita bisa mencari titik temu dan kompromi. Kompromi itu bisa dengan bermusyawarah, cari kompromi bersama, ataupun mediator. Kemudian mengelola emosi, kita menjaga emosi supaya tetap terkendali, baik emosi kita maupun emosi rekan-rekan kita. Dan hindari melakukan tindakan yang memicu perseteruan atau meningkatkan ketegangan. Sering terjadi ketegangan antar kantor. Contohnya, kalau satu orang ini datang ke kantor, suasana menjadi lebih tegang. Nah, ini kan nggak bagus untuk lingkungan kerja kita. Jadi negatif ya. Lingkungan kerja yang negatif, hasilnya juga negatif itu. Jadi fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada membalas atau menyalahkan orang lain. Semoga dengan tahapan ini bisa memberikan solusi yang lebih efektif ya, Mbak Erna. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya, bisa dipahami. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya ya, khususnya untuk saya sendiri juga. Terima kasih Bapak. Yes. Ya. Melinda, sudah. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh. Kayaknya belum ada yang bertanya lagi ya. Mbak Hesti. Oh iya, ada Mbak Hesti. Silakan Kak Hesti. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya, Kak Melinda. Jelas. Iya, jelas. Terima kasih. Salam kenal Pak, saya Hesti. Pak Nikolas izin tidak kami masih kerja sama. Yang masih mengenai organisasi Pak, yang barusan itu menyambung ya Pak. Seperti yang tadi Kak Erna sampaikan bahwa organisasi itu kan udah individu, setiap individu itu kan punya value yang berbeda ya Pak. Nah, sebuah organisasi itu kan kerja tim ya Pak, kerja tim. Tapi kadang di uh, sebuah organisasi itu ada yang udah tersinggung, ada juga yang merasa pintar sendiri, terus ingin menunjukkan ini loh saya, ini loh apa ranah saya loh di sini gitu loh. Cara negurnya itu gimana loh? Ya. Oke, terima kasih Mbak Hesti atas pertanyaannya. Ya, memang saya akui yang Mbak Hesti bilang itu
benar, dan hampir setiap organisasi ada permasalahan seperti itu. Untuk menegur itu sulit, sangat-sangat sulit. Orang yang menegur itu pun nanti dikira seperti bos ya, sifatnya bosi, padahal enggak. Padahal itu kan sebenarnya untuk tujuan bersama ya. Cara menegurnya ini pun harus bijaksana, fokus pada perilaku, bukan pada pribadi individu. Kita harus komunikasi yang terbuka, memberikan empati, dan pastikan bahwa anggota tim yang itu merasa didengar dan dihargai. Nah, untuk membangun komunikasi yang terbuka, ini kita mendengarkan dengan seksama. Sebelum kita menegur mereka, kita pastikan kita memahami perspektif individu tersebut dan perasaan yang mereka alami. Kita gunakan bahasa yang asertif, sampaikan kritik teguran dengan cara yang jelas dan langsung, namun tetap menjaga sopan santun dan menghormati. Kita juga jangan menggunakan bahasa yang sifatnya ofensif atau menyerang. Kalau kata-katanya itu terlalu merendahkan atau menghakimi mereka, nanti kan tidak baik. Kita fokus pada perilaku yang perlu diperbaiki, bukan pada pribadinya. Untuk fokus pada perilaku, kita harus memberikan contoh yang konkret. Bagaimana perilaku tertentu, misalnya mudah tersinggung, merasa superior, itu bisa menghambat kerja tim atau kinerja individu. Kita berikan contoh kepada mereka. Kita berikan dampaknya. Jelasin perilaku kalian itu, dampaknya pada orang lain akan seperti apa. Pada proses kerja bagaimana. Dan pada tujuan organisasi, malah akan buat tujuan organisasi jelek. Maka dari itu kita tawarkan solusi sama. Bicarakanlah baik-baik. Perbaiki perilaku tersebut, mencari solusi yang paling sesuai untuk kesejahteraan bersama. Nanti kita bisa memberikan umpan balik yang positif juga. Sampaikan pujian atau penghargaan ketika teguran kita tuh sudah mereka indahkan, mereka sudah berubah. Jadi bisa memberikan contoh perilaku yang positif. Dan untuk mereka yang sudah kita tegur, kalau mereka masih belum bisa juga, ya mau kita harus berikan pelatihan dan pembelajaran yang sesuai supaya bisa meningkatkan keterampilan dan perilaku positif mereka ya, Mbak Hesti. Supaya bisa membangun budaya kolaborasi juga. Karena di organisasi itu kalau tidak kolaborasi nggak bisa. Kita dorong anggota tim untuk saling mendukung, membantu sama lain mencapai tujuan. Dan dalam menegur itu pun kita harus menggunakan pendekatan yang bijaksana. Jangan menegur dia di depan publik. Kita lakukan secara personal saja. Bawa mereka ke dalam ruangan, kita ngomong baik-baik aja. Jangan sampai ada orang lain dengar, nanti kan jadi nggak enak ya. Jadi bahan cibiran orang pula nanti. Kemudian, ini juga berkaitan dengan psikologis seseorang. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda dia mengalami gangguan, ya kita harus dukung ya. Jangan ragu untuk memberikan dukungan kepada mereka. Jadi sifat mereka itu nanti bisa berubah menjadi lebih baik. Kita juga kasih contoh yang baik. Sehingga intinya harus berhati-hatilah kita dalam menegur itu. Jangan sampai ada terjadi salah kata dan jadi tersinggung. Karena bagaimanapun orang-orang ini kan merupakan anggota tim kita. Ini untuk mengembangkan diri dan untuk mengembangkan organisasi juga. Kurang lebih seperti itu, Mbak Hesti. Gimana Kak Hesti? Jawabannya apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas sekali ya, Pak. Tapi kadang itu apa ya, mengganggu juga buat teman-teman yang lain gitu loh. Karena kan banyak komplainan juga kan dari luar begitu. Iya, Sudah benar. ditegur, terus menerima. Ya, seperti itu ya Bu. Memang banyak. Kalau kita di bidang SDM, sumber daya manusia atau HRD ya, masalah seperti itu boleh dikatakan terjadi hampir setiap hari. Ya, namanya manusia pasti bersosialisasi. Kadang sosialisasinya ini memberikan dampak positif, kadang memberikan dampak negatif.
kita yang di bidang HRD atau SDM ya harus bijak ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Hesti. Ya, semoga bisa jadi tambahan wawasan juga. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman ada lagi? Baik. Ada suara saya kedengaran enggak? Terdengar. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum buat kita semua. Dan selamat malam Pak Dr. Nicholas Renaldo EMM. Di sini satu tema yang sangat menarik ya. Saya dari tadi menyimak meskipun lagi di kendaraan. Sekarang saya lagi di rumah. Saya ingin tanyakan Pak. Karena di sini berbicara tentang kecerdasan emosional di dalam prestasi atau dalam sebuah karir. Nah, yang saya tanyakan, kenapa dalam proses belajar atau proses perkuliahan banyak orang IPK-nya atau prestasinya itu di atas buku itu oke lah. Tapi pada saat dalam dunia kerja tidak sesuai. Nah, apa yang menjadi penyebabnya Pak? Pada saat dia di buku itu prestasinya akademiknya bagus, tapi pada saat di dunia kerja itu tidak sesuai dengan apa yang dia di akademik yang dia hasilkan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, memang ada sebuah fenomena. IPK tinggi, tapi emosional intelligence-nya kurang. Penyebabnya memang pertama ya karena EQ-nya mungkin memang belum terdidik. Karena EQ ini didapatkan melalui sosialisasi. Orang yang punya IPK tinggi itu cenderung individualistik, biasanya ya, tapi tidak semua. Mereka kan jumpanya hanya dengan buku atau komputer mereka belajar gitu. Sosialisasinya masih agak kurang. Kadang pun orang-orang sulit untuk mengelola emosi sendiri. Jangankan mengelola emosi sendiri, memahami emosi orang lain bahkan juga nggak bisa. Di dunia kerja, EQ itu baik dibutuhkan untuk interaksi dengan rekan kerja, atasan, dan klien, serta untuk menghadapi tantangan dan tekanan pekerjaan. IPK tinggi tapi kurang EQ, nanti kesulitan untuk adaptasi. Kemudian, sulit juga bangun hubungan yang baik, dan sulit menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Terus kadang kurang kemampuan praktis dan kurang pengalaman. Mahasiswa yang IPK-nya tinggi, itu mungkin ya kurang memiliki pengalaman praktis, jadinya mereka sulit mengatasi tantangan yang ada di dunia kerja. Dan kalau kita terlalu fokus pada IPK, tanpa mempertimbangkan kemampuan lain yang penting, ini buat kita jadi kurang tertarik dalam kegiatan organisasi, dalam kegiatan magang, atau dalam kegiatan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan praktis dan pengalaman kita. Dan ini juga persiapan karirnya kurang. Tidak semua mahasiswa itu mempersiapkan diri secara matang untuk memasuki dunia kerja. Mulai dari menentukan minat, bakat, mencari informasi tentang industri, hingga mempersiapkan keterampilan yang dibutuhkan. Itu semuanya penting. Tapi kan orang kadang fokusnya cuma satu ya, nggak bisa dipercaya fokusnya. Kalau seperti itu, ya nanti karirnya mentok, nggak bisa tinggi. Makanya dia terlalu fokus pada IPK saja ya. Dan ini juga harus banyak empati. Empati itu harus melalui interaksi. Memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Kurang lebih seperti itu, Pak. Apakah ada tanggapan, Pak? Oke, satu lagi Pak. Iya. Karena yang saya alami ya, dan itu kenyataan yang saya alami dalam teman-temannya, ini yang saya mau tanyakan. Teman-teman saya itu cum laude Pak. Tapi pada saat mereka di dunia kerja, mereka itu susah bahkan tidak pernah
untuk mencapai tujuan mereka itu Pak. Kayak mereka ingin ke PNS tapi kok susah sekali. Nah, apakah dalam akademik ini hal apa yang harus bisa membalance atau mengimbangi biar di kertas pun IPK-nya bagus dan juga pada saat kita mau melamar atau mencari suatu pekerjaan itu pun sesuai dengan akademik kita, Pak. Itu bagaimana caranya itu, Pak? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. IPK bagus, cum laude, itu modal penting ya dalam bekerja. Tapi tidak selamanya menjamin kesuksesan. Tapi apakah menjadi faktor? Salah satu faktor ya. Dari sekian banyak faktor. Harus diimbangi juga dengan pengalaman, keterampilan praktis, dan soft skills. Mencari kerja sesuai bidang akademik itu memang bagus. Tapi kadangkala nasib dan takdir berkata lain, kita malah jadinya kerja dengan bidang yang berbeda dengan akademis kita. Tapi itu tidak masalah, selagi kita bisa menjalannya dengan baik. Poin pentingnya itu ada pada pengalaman. Selama kita kuliah, kita ada ngapain aja? Ada internship, magang, proyek, atau menjadi asisten, dan sejenisnya. Keterampilan praktis juga, kita mempelajari suatu program tertentu. Kalau di akuntansi kan ada program Mayop, Accurate, atau program akuntansi lainnya. Kemudian kita punya kemampuan bahasa asing misalnya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis misalnya. Atau keterampilan lain yang relevan dengan bidang kerja pilihan bisa meningkatkan nilai tambah kita sebagai mahasiswa yang ingin bekerja. Kemudian soft skill, ini keterampilan komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu sangat dihargai oleh perusahaan. Maka itu kita waktu masih kuliah pun harus bisa manajemen waktu yang baik. Kemudian bangun jaringan, fleksibilitas. Fleksibilitas ini jangan takut coba bidang lain kalau tidak cocok dengan bidang yang sesuai yang kita jalani sekarang. Karena kadang-kadang ya, pengalaman di bidang lain itu bisa membuka peluang baru. Kemudian menentukan tujuan jangka panjang dan jangan ragu untuk mencari tujuan. Kenapa IPK aja nggak cukup? Dunia kerja tuh lebih dari sekedar teori. Dunia kerja tuh harus keterampilan praktis dan pengalaman kerja untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik yang sudah kita dapat di bangku kuliah. Kemudian persaingan juga ketat, Bapak Ibu. Yang tidak lain IPK bisa juga ada yang lebih tinggi dari kita. Kita harus punya nilai tambah untuk bersaing dengan pelamar yang lain. Dan perusahaan tentunya harus mencari kandidat yang cocok. IPK diperhatikan, soft skill diperhatikan, pengalaman, kecocokan dengan budaya perusahaan juga diperhatikan. Maka kita buat balance berdasarkan hal yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi lulusan cum laude pun kalau bisa balance, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mencapai tujuan karir mereka. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah sangat puas dengan yang disampaikan pada malam hari ini. Jadi hasilnya memuaskan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat. Sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, boleh dibantu untuk Kak Irna untuk screen layar. Halo Kak Irna. Iya. Boleh dibantu untuk screen layarnya, Kak? Baik, teman-teman yang bisa on cam ya, kita ambil gambar. Teman-teman semua, silahkan on cam. Yang bisa on cam boleh ya, teman-teman. Hanya berdua aja nih ya. 1, 2, Mbak Melinda. Nggak usah, saya malu. Oh, Mbak Melinda buka dong. Oke, wait.
Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kak Irna. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang jurusan akuntansi di sini? Teman-teman ada yang jurusan akuntansi? Kalau ragu akuntansi, silakan diskusi dengan saya. Saya memang orang akuntansi murni. Luar biasa. Teman-teman tuh boleh sharing ya sama bapaknya. Mbak, Manajemen, nanti Kak. kayaknya Bisa sharing? administrasi bisnis, Pak. Administrasi bisnis bisa, saya masih nyambung untuk bidang itu. Iya, Pak. Kalau manajemennya, Manajemen iya, bisa, karena S2 saya manajemen juga. oke. Terima kasih. Nanti kita sharing, Pak. Boleh, silakan. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya ya. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo SCMM atas pemaparan dan pengetahuan yang sangat berharga, dan juga terima kasih kepada teman-teman partisipan atas partisipasi pada malam hari ini. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran kecerdasan emosional dalam membangun karir dan prestasi akademik, dan memberikan pencerahan. Kami berharap informasinya yang dibagikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di diskusi dan edukasi berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sudah mengundang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nicholas yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita semua. Terima kasih juga kepada Mbak Melinda telah memandu acara pada malam hari ini, dan juga teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya. Saya izin tutup, teman-teman. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.